Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat, tak ada kurang suatu apapun jua. Berjumpa kembali, kita melanjutkan menulis cerita pendek bahasa Melayu Kepulauan Riau yang sudah kita bincangkan sebelumnya. Seperti apa menulis cerita pendek dalam bahasa Melayu Kepulauan Riau. Yang kali ini kita membahas dengan tajuk bahawa sesi kedua ini, yakni kesadaran dan praktik menulis cerita pendek atau cerpen. Tentang ini kemarin, baik bagian pertama maupun bagian kedua, saya sampaikan di hadapan para guru SD, SMP di Tanjung Pinang dan di Kabupaten Bintan. Kita mulai dengan minat dalam menulis cerita pendek. Apapun aktivitas yang dikerjakan sebati benar dengan minat. Betapa sering kita mendengar ketika ditanyakan kepada seseorang, kenapa hal itu tidak kau lakukan? Jawaban yang paling seketika adalah tidak ada minat. Begitu juga berkenaan dengan kegiatan atau aktivitas menulis. Ketika seseorang ditanyakan, mengapa tidak menulis? Maka dengan enteng jawaban yang akan keluar dari mulut orang itu adalah tidak ada minat. Kalau sudah tidak ada minat, maka padamlah selera. Kalau sudah begitu, maka selamanya apa yang sepatutnya dilakukan tidak akan pernah wujud. Minat seperti dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau gairah, keinginan mempunyai atau menaruh minat. Adapun berminat cenderung hati kepada ingin atau akan, sedangkan meminati menaruh minat pada atau memperhatikan, menginginkan, menyayangi atau menyukai. Munculnya minat, adanya tarikan minat atau dorongan minat discaya ada pemantiknya, yakni oleh sebab melihat sesuatu, serangkaian pengalaman, menyaksikan berbagai-bagai hal ehwal ataupun peristiwa, membaca ataupun mendengar pembicaraan, orasi, ceramah, diskusi dan sejenisnya. Minat tidak muncul dengan sendirinya pada diri seseorang, melainkan disebabkan dan dipengaruhi oleh kekuatan atau kejadian positif atau negatif di luar dirinya. Jadi begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Lebih lanjut, dapat kita sampaikan bahawa dari minatlah akhirnya seseorang menjadi berfikir, merenungkan dan memahami, serta hendak menemukan jalan keluarnya atau solusinya. Bersebab minatlah seseorang melakukan sesuatu, apapun itu, termasuk membaca dan menulis. Minat pada hakikatnya muncul pada diri seseorang karena telah mengedepankan berfikir secara logis, rasional, masuk akal, atau secara waras terhadap segala sesuatunya yang ditemui ataupun dialami. Pada bagian lain, minat akan muncul apabila seseorang dapat berhasil mengedepankan hati nuraninya secara baik dan disandarkan kepada keyakinan kepada Sang Pencipta dengan sepenuhnya. Dan ini tidak diandalkan oleh karena adanya dorongan dari luar, melainkan semata-mata tumbuh dari diri atau fikiran dan perasaan seseorang.
Kehadiran orang lain tak lebih sekedar perbandingan dalam berpikir dan merasa. Namun demikian, perlu ditegaskan bahawa minat dapat dibangkitkan, dibesarkan dan dikuatkan terhadap seseorang. Itulah encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, tentang minat. Kita lanjut dari minat. Tentulah minat itu kan masih terpendam dalam pikiran, dalam hati, dalam perasaan, dalam kalbu nurani. Maka ada berikutnya muncul yang namanya motivasi untuk menulis. Motivasi, dorongan, keinginan gitu ya. Motivasi, ada dorongan, ada kekuatan untuk menulis. Jadi harus ada motivasi. Apa motivasi kita? Banyak. Nah, dari munculnya minat, maka seseorang akan menemukan dan sekaligus memanfaatkan idenya. Ide atau gagasan sudah dapat ada segala kemungkinan untuk menjadi materi penulisan juga. Sudah ada dalam pikiran atau terpikirkan, dan dirasa-rasa jalinan ceritanya pun sudah terpeta dalam kepala, pikiran, sehingga tidak terlalu sulit untuk menulis dan menuntaskan karya tersebut. Bahkan berbagai dokumen pendukung, terutama dari buku-buku atau bahan bacaan, sudah memadai dan bahkan tidak ada masalah lagi, relatif lengkap. Pokoknya, jika menghidupkan laptop atau komputer, maka tulisan pun dengan mudah dapat dimulai dan akhirnya berlanjut lalu selesai. Persoalannya, encik, tuan-tuan dan puan-puan, kapan akan dimulainya menulis? Di sinilah letaknya apa yang kita sebut dengan motivasi menulis. Bahawa jika pun ide atau gagasan dan segala hal ihwal menunjangnya sudah ada, tetapi motivasi tidak muncul dalam diri, maka mustahil penulisan akan terjadi. Dengan kata lain, belum sama sekali ada motivasi untuk menuliskannya, maka bagaimanapun lengkap dan paripurnanya ide dan minat, maka akhirnya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Maka motivasi sangat penting, karena motivasi itulah yang akan mewujudkan apa yang namanya ide, apa yang namanya gagasan. Kalau tak ada minat, macam mana pula? Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan atau mendorong seseorang termotivasi di dalam melakukan sesuatu, termasuk membaca dan menulis, termasuk untuk menulis cerita pendek. Pertama, setelah melakukan pembacaan sumber-sumber yang beragam dan luas. Kedua, menemukan dan mengalami peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di dalam hidup dan kehidupan. Ketiga, menyaksikan bahawa orang lain bisa melakukan sesuatu, termasuk menulis, untuk terjadinya perubahan berpikiran dan kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Keempat, memahami dan menyadari bidang tulis-menulis tidak banyak orang yang menekuninya. Jadi, dalam hal ini bahawa mungkin orang akan beranggapan bahawa menjadi penulis itu gampang, mudah, enteng. Tetapi kalau memang mudah, memang enteng, kenapa tidak banyak orang menjadi penulis? Di Kepulauan Riau saja misalnya, kita banyak perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, banyak sekolah. Adakah sampai agak 200 orang penulis yang telah melahirkan karya-karyanya dalam bentuk buku yang diedarkan di tengah masyarakat? Saya kira masih belum sebanding dengan jumlah penduduk Riau, Kepulauan Riau. Mungkin penulis
Kepulauan Riau hari ini ya paling-paling yang punya nama dan sering menulis kurang dari 100 orang. Jadi yang kelima, memandang bahawa pengabdian untuk kemanusiaan, alam lingkungan dan sosial kemasyarakatan dapat dilakukan juga atau tidak kalah penting adalah melalui karya tulis, termasuk cerpen. Jadi membangun bangsa, membangun negara, membangun daerah, membangun masyarakat itu antara lain melalui karya tulis. Jangan bilang tidak penting, jangan. Keenam, berupaya menjadi satu di antara banyak orang untuk ambil peran di dalam membuat perubahan dan kemajuan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ketujuh, dengan menulis, maka suatu ikhtiar membiasakan diri untuk membaca dan menemukan hal-hal baru yang bukan hanya memberi manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga kepada sesiapa saja. Kedelapan, mewarisi karya yang sekaligus sebagai kado istimewa bagi manusia dari generasi ke generasi di dalam pemikiran, keadaban, dan peradaban, sehingga terus mencapai kemajuan dan merawat kemanusiaan. Jadi, melalui karya tulis, kita ikut merawat kemanusiaan. Karena ujung dari karya tulis itu adalah untuk menghaluskan akal budi. Jadi, kesembilan, siapapun yang percaya adanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Esa, yang mempercayai bahwa hidup ini akan berakhir sampai waktunya, yakni kematian, maka melalui karya, khususnya karya tulis, yang dalam hal ini cerita pendek, dapatlah menjadi bagian dari ikhtiar pengabdian, atau kalau meminjam dalam istilah agama Islam, maka disebut amal soleh kepada Tuhan. Bukan amal ibadah, tapi amal soleh. Kebaikan untuk kemanusiaan, kebaikan untuk bangsa, kebaikan untuk masyarakat, yaitu amal soleh. Kesepuluh, melalui karya tulis, seseorang meskipun telah tiada di tengah masyarakat, telah kembali ke haribaannya, mati maksudnya, namun namanya tetap masih dikenang oleh orang. Itulah hakikat berumur panjang yang kata pepatah, manusia mati meninggalkan nama, budi jasa yang baik, nama dikenang. Jadi, untuk agar umur panjang, antara lain melalui karya tulis. Karena karya tulis itu akan dibaca oleh orang. Lihatlah karya-karya Raja Ali Haji, khususnya Gurindam 12. Sudah lebih 200 tahun yang lampau ditulis, tapi hari ini orang masih membacanya. Begitu juga karya-karya pengarang lain dalam berbagai bidang. Ke-11, menjadi bidang pekerjaan, profesi, dan mendapatkan keuntungan atau imbalan secara ekonomi. Menulis pada hakikatnya juga sumber ekonomi, akan mendapatkan keuangan. Jadi, tapi tentu kalau nak cari kaya, ya tak tahulah kita kan. Kemudian 12, memperluas jangkauan pergaulan, persaudaraan, dan pertemanan atau silaturahim dengan para penulis dan para pembaca dimanapun di pojok bumi ini. Jadi, dengan melalui karya tulis, kita menulis misalnya di Pulau Bintan, kita melahirkan karya di Pulau Bintan. Tapi orang dari berbagai penjuru, terutamanya di Nusantara, boleh membaca karya kita. Dan boleh jadi seumur hidup secara fisik tak pernah berjumpa, tak pernah bertegur sapa, tak pernah bercakap-cakap, berbual-bual. Tapi karya kita dibaca oleh orang dimanapun berada. Karena itu, karya yang dihasilkan pun haruslah karya yang terpilih, bernas,
dan baik. Itulah makanya kita berlatih menulis cerita pendek ni dalam rangka untuk melahirkan karya-karya kita, terutama menulis cerita pendek dalam bahasa Melayu Kepulauan Riau yang dapat dibaca oleh orang di manapun berada. Maka berikutnya, setelah kita faham semua itu tadi, maka jadilah penulis cerita pendek. Bagaimana nak jadi penulis cerita pendek? Dari minat dan motivasi, maka seseorang akan terdorong dan sekaligus untuk mewujudkan jati dirinya sebagai penulis. Meskipun sudah dipahami dan dijiwai apa yang ianya minat dan motivasi, jika tidak tahu langkah-langkah atau dapat disebut kita dalam menulis, maka tidak mudah juga untuk melahirkan sebuah tulisan. Yang dalam hal ini khususnya cerita pendek berbahasa Melayu Kepulauan Riau. Untuk menjadi seorang penulis cerpen, maka harus memperhatikan beberapa hal yang mesti dilakukan, antara lain sebagai berikut. Ini sekedar cincin tuan-tuan dan puan-puan, sekedar menjadi semacam petunjuk atau laluan kita saja untuk menulis. Saya kan bukan juga seorang profesor, tapi bagaimana inilah pengalaman saya yang dapat saya rekam dan saya berbagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, tak dapat tidak membeli atau memiliki buku bacaan, khususnya cerita pendek karya sastrawan Indonesia, termasuk sastrawan cerpenis asal Kepulauan Riau, ataupun boleh juga Riau. Jadi kita ada Kepulauan Riau, ada Riau. Kita baca karya-karya itu seperti apa dia. Yang kedua, bacalah, lalu selami, temukan dan petik isi dan lainnya dari buku yang dibaca. Ketiga, biasakan membuat suatu kesimpulan singkat atau paling tidak mencatat apa-apa hal ehwal atau sesuatu yang kita pandang menarik dan penting dari buku tersebut. Keempat, kenali apa-apa yang menjadi sudut pandang, topik atau hal-hal yang unik, menarik dan pantas untuk diangkat dalam sebuah tulisan, khususnya cerpen. Kelima, berlatih menulis dan menulis, baca dan baca, serta kemudian dengan tekun melakukan studi karya sendiri, sehingga menemukan kata-kata, kalimat dan sebagainya yang akan diubah-subah sehingga terjadi perbaikan, dan perbaikan yang pada gilirannya menjadi moleklah karya yang sudah kita karang. 6. Maksudnya memandang lingkungan sekitar, alam wilayah di mana bertempat tinggal, lokasi berdomisili, dan ambil hal ehwal yang paling penting dan menarik. Ketujuh, perbanyak pengetahuan dan pemahaman tentang bahasa daerah, yang dalam hal ini bahasa Melayu Kepulauan Riau, dan mahirkan menggunakan gaya bahasa Melayu dengan diperkaya oleh kearifan lokal atau kecerdasan lokal, yakni budaya adat istiadat dan alam terkembang daerah Melayu Kepulauan Riau. Kedelapan, berkemampuan menggunakan kalimat-kalimat singkat ataupun pendek, sehingga ketika dibaca sedemikian enteng dalam penapasan dan tidak perlu membuat pembaca sampai terengah-engah, menarik napas dalam-dalam atau panjang sekali, barulah kemudian melanjutkan bacaannya. Dalam kaitan ini, penggunaan bahasa yang termasuk penggunaan tanda baca sebagaimana ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia tidak dapat ditawar-tawar. Mesti paham dan dapat menggunakannya dengan tepat dan baik. Ingat, tepat dan baik. Kesembilan, jangan segan bertanya, berdiskusi, dan minta pendapat kepada pengarang yang sudah mempunyai nama dan dikenal luas karya-karyanya. Luas dan lapangkan pergaulan dengan para penulis dalam urusan tulis-menulis. Kesepuluh, tekadkan bahawa melalui karya tulis adalah bagian atau cara tersendiri dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, serta menjadikan amal kebaikan untuk mencapai ridha Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kesebelas, hendakkan nama berumur panjang, nama dikenang dan terbilang di tengah masyarakat, karena telah mewariskan karya tulis
khasnya cerita pendek. Dan ke-12, bukan dilandasi dan diajarkan untuk menjadi orang kaya dari kreativitas menulis. Jika kaya dari menulis, alhamdulillah, bersyukurlah kita. Tapi bukan itu tujuannya, encik-encik dan tuan-tuan dan puan-puan. Karenanya sejatinya yang didapat adalah kekayaan batin dan kemajuan bangsa. Pada akhirnya, hajatkan kita melahirkan atau untuk menjadi penulis karena kita sadar suatu waktu setiap orang sampai akhir hidupnya, yakni meninggal dunia. Menulis tentu bukan sekedar tersebab kesukaan atau hobi. Menulis karena disadari pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan kemahiran di dalam memilah kata-kata dan merangkainya menjadi kalimat demi kalimat sehingga tersusun menjadi sebuah tulisan yang utuh. Menulis bukan karena hendak terkenal dan apalagi dengan maksud jadi orang kaya. Jika dengan dasar ini, maka kelak akan menjadi penulis yang menyesali pilihan hidupnya. Sebab suatu yang agak sulit untuk dicapai kalau Indonesia dengan menulis bisa jadi kaya. Tulisan yang saya maksudkan boleh dikatakan semua bidang. Dan faktanya di negeri kita tulis menulis oleh karena kondisi dan situasi yang kurang mendukung, maka hanya menjadi aktivitas sampingan, mengisi-isi waktu luang. Mumpung bisa menulis, ya menulis, bukan sebagai profesi dan apakah lagi bidang pekerjaan yang menjamin kehidupan. Tetap mengepulnya asap dapur bahawa mayoritas penulis di Indonesia, walaupun saya belum punya datanya, dapat dikatakan bukan menulis sebagai pekerjaannya, melainkan ada pekerjaan tetap yang lain dalam berbagai bidang atau profesi. Dengan itulah mendapatkan keuntungan atau menambah kehidupan ekonomi. Lantas, kecut dan takutkah kita menjadi penulis? Jangan. Tak usah takut jadi penulis. Maka kita pun bersiap untuk menulis cerita pendek. Baik, sekarang berikutnya adalah kita betul-betul berlatih menulis cerita pendek dari awal sampai akhir. Kita coba menulis cerita pendek, kita praktek menulis cerita pendek dalam bahasa Melayu Kepulauan Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.